Shalom dan selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini dan jemaat Tuhan yang berada di rumah dimanapun kita berada pada pagi hari ini, dan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Oke, untuk kesempatan pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat Hari Gawai dan selamat menyambut pesta menuai dimanapun kita berada, khususnya jemaat Segiko Hombatu yang menyambut kedua perayaan ini dimanapun kita berada. Dan kita harap kita jaga diri kita dimanapun berada di tengah-tengah keadaan pandemi pada saat hari ini. Oke, sebelum kita terus lebih lanjut di dalam ibadah kita pada pagi ini, mari saja jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita dengan suara kedengaran, dan dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di setiap waktu, karena kasih setia-Mu Tuhan kami ada sampai pada hari ini. Itu bukan karena kekuatan yang ada pada diri kami ya Tuhan, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami bersama ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan itu baik dalam memimpin mendidik kami ya Tuhan di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami dimampukan kembali di tempat ini untuk kami datang untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, sebelum kami terus dalam ibadah kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami datang kepada-Mu merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kiranya sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, kami melakukan banyak pelanggaran di hadapan-Mu ya Tuhan. Pelanggaran yang kami sadar dan tidak sadar ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Agar apa yang kami lakukan pada pagi hari semuanya berkenan dan berharap di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kuasa ya dalam kehidupan kami. Agar apa yang kami perbuat pada pagi hari semuanya menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Bapa, terlebih dahulu kami serahkan setiap pelayanan pada pagi hari ini, baik anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, baik musik, pujian dan pujian Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah urapan khusus dari Allah tercurah dalam kehidupan kami secara pribadi. Apapun posisi kami masing-masing di dalam pelayanan pada pagi hari, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati dan saling memuliakan Engkau Tuhan kehidupan kami. Bahkan mereka jemaat Tuhan yang mendengar, mereka juga diberkati dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan terlebih juga kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau percaya menjadi seluruh berkat kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Berkati dia Tuhan, urapi dia dengan urapan khusus dari-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dia katakan Tuhan itu bersumber dari Engkau. Kukusi dia dengan kuasa dalam-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami seluruh jemaat yang mendengar, agar firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan kami secara pribadi untuk kami melangkah dalam kehidupan kami hari demi hari ke depan ini ya Tuhan. Karena kami tidak tahu Tuhan apapun yang terjadi di hari depan, tapi kami pertaruhkan itu dalam tangan Tuhan. Karena firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal
mendengar firman-Mu, seturutnya kehendak-Mu dan rencana dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bila kiranya kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom dimana Anda berada pada saat ini. Saya ingin membawa kita untuk pujian penyembahan pada pagi hari ini. Ya, mari kita sama-sama naikkan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan.
mukjizat itu nyata dalam kehidupan kami, Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, dan kita teruskan lagi pujian kita, pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita percaya kita diberkati, kita dilimpahi, amin. Ya. Dimanapun kita sekarang, mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan setiap bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setiap bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan segalanya adalah untuk Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin bawa kita, mungkin ini lagu baru kepada beberapa, tapi saya ingin bawa kita sama-sama kita merenungkan lagu ini, membawa lagu ini. Inilah saatnya perkenanan Tuhan bagi kita.
Baik, shalom, selamat pagi. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama untuk menikmati pertemuan kebersamaan dengan Allah kita. Dan saat ini kita merenung firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita bersama pada hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa menyediakan segala sesuatu, Allah yang memberkati pada waktu kami dalam keadaan yang susah sekalipun. Tuhan, kami percaya hanya karena di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kami shalom di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan dapat bersama untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapa pada pagi ini. Kiranya setiap jemaah yang mendengar firman Tuhan agar mendapat berkat yang berkelimpahan, dipenuhi dengan sukacita yang besar daripada Allah. Tuhan, kami berdoa sekiranya ada kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, bahkan sakit penyakit yang sering dan akan mengganggu kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik yang membuatkan kami hilang fokus terhadap firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya hal-hal itu dijauhkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa agar kiranya karya daripada Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kami hingga Maranatha. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat beribadah untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan kita sudah tahu bahwa beginilah keadaan kita pada waktu wabak atau pandemi COVID-19 yang kian melanda, yang mengancam, memberi ancaman yang besar dalam hidup kita, bukan saja di tempat kita tetapi di seluruh dunia pada ketika ini. Baik, firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita bersama adalah yang bertemakan hidup dalam Kristus. Namun subtema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah berbicara tentang mengalami perubahan diri sendiri. Saya percaya pada waktu sesi yang minggu lalu, dalam hidup kita pasti ada penyesalan boleh berubah, atau ada kesadaran dalam diri kita baru kita dapat ada perubahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang percaya kepada Tuhan, setelah kita mengalami ada perubahan, ada penyesalan, bermakna itu perubahan bermula daripada diri kita sendiri. Mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Roma 12 ayat kedua. Harap boleh bantu. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berbicara dan berkata untuk kita pada pagi hari ini, dan saya baca dengan suara kedengaran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya baca dengan suara yang dapat dengar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita melihat tentang pengajaran daripada Rasul Paulus, di mana dia menyebut tentang dunia. Dunia di sini berarti waktu atau masa kini yang kita alami pada hari ini. Pada saat kita mengalami hidup seperti hari ini, bahwa itulah yang dikatakan tentang dunia.
Hal yang kedua adalah tentang dunia ini menunjukkan atau berbicara bagaimana manusia lebih banyak mengandalkan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Walaupun mungkin kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, tetapi ada juga waktunya kita mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini. Dan tentang dunia juga, hal yang ketiga, Paulus menjelaskan atau membicarakan bahwa dunia ini pada suatu ketika atau suatu saat ia akan lenyap. Ia akan lenyap. Bermakna dunia ini, saudara, hanyalah sementara. Baik, selanjutnya adalah perubahan. Perubahan dengan maksud sesuai dengan tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengalami perubahan. Sebaiknya atau seindahnya adalah bermula daripada diri kita sendiri. Kata metanoia adalah berbicara tentang berbalik arah sepenuhnya. Kita harus berbalik kepada Allah sepenuhnya, bermakna bukan separuhnya. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita berubah secara metanoia supaya berbalik arah kepada Kristus sebagai pencipta di dalam kehidupan kita. Hal yang seterusnya berbicara tentang perubahan adalah suatu pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati ini adalah yang lebih daripada pertobatan yang seadanya. Biasanya kita akan mengalami pertobatan, justru kita juga akan tidak seharusnya bertobat seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang selain daripada itu, perubahan itu adalah berbicara juga tentang tekad yang tinggi. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki tekad yang tinggi. Sebab tanpa ada tekad, sebagai contoh, seorang yang harus melalui pendidikan, dia mesti ada tekad, ada cita-cita, ada komitmen, ada goal atau sasaran yang harus dicapai supaya dia cemerlang atau berjaya di dalam hidupnya. Baik itu hidup, baik pekerjaan, baik persekolahan, keluarga, dan sebagainya. Inilah kerinduan kita. Sebenarnya perubahan itu harus punya tekad yang tinggi. Dan yang keempat di sini adalah berbicara tentang perubahan itu adalah tidak kompromi kepada hal-hal yang jahat. Karena kalau hal-hal yang jahat itu adalah yang membuatkan kita, yang membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita kepada kelemahan, yang membawa kita kepada kejatuhan, baik secara moralitas, baik secara fisikal, juga secara rohani. Mari kita melihat perbezaan sikap atau cara hidup manusia itu. Yang disebut dalam Alkitab adalah yang pertama, orang yang bebal. Apakah golongan atau daripada sikap orang yang bebal ini adalah di dalam kitab Amsal 14 ayat 8. Berbicara di sini bahwa mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Bermakna orang yang bebal, perbezaan orang yang bebal di sini adalah dia sendiri ditipu oleh kebodohannya. Jadi, kalau ada di dalam golongan seperti ini, bermakna janganlah kita sering mengatakan juga kepada orang lain, bahkan juga mungkin kepada iblis itulah yang telah menipu kita. Tetapi dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bebal itu adalah ditipu oleh kebodohan. Bermakna orang yang bebal itu tidak ada hikmat padanya. Bagi orang yang berakal budi, bermakna saya pikir bahwa kita ada di dalam golongan ini. Saya lebih mengajak kepada gereja atau jemaat Tuhan supaya menjadilah orang yang berakal budi. Dalam Mazmur 111 ayat 10,
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kita melihat di sini bahwa pemazmur mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita takut atau percaya kepada Tuhan, bermakna di situ Tuhan memberikan kita berkat hikmat. Dan di situ kita akan boleh membedakan mana yang baik, mana hal yang jahat. Disitulah perbedaan jelas di mana posisi kita sebagai jemaat atau orang percaya, bahkan posisi kita pada waktu kita bersama dengan orang yang masih hidup dalam keadaan duniawi. Karena orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan di sini, mereka melakukannya berakal budi, bermakna pada sesuatu hal yang kita lakukan itu pasti kita lakukan dengan akal budi, bukan pakai lutut. Bagaimana tampak suatu perubahan dalam hidup? Ini menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana kita untuk menampilkan suatu perubahan hidup itu? Apakah kita akan melakukannya dengan secara drastik atau cara kita sendiri ataupun orang lain yang menampilkan perubahan kita? Tetapi di dalam Injil Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan. Ini menjadi suatu pengajaran Yesus bagi kita. Dikatakan oleh Yesus di sini bahwa buah itu adalah salah satu ataupun berarti gaya, cara hidup kita, sikap kita atau penampilan kita. Karakter kita. Mengacu kepada karakter di dalam perubahan itu adalah kita haruslah berhasil. Berhasil bagaimana? Harus sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Dengan maksud pengajaran Kristus di sini adalah kita harus menghasilkan gaya hidup kita dan kita harus menampakkan. Kita harus menampilkan. Kita harus menunjukkan gaya hidup kita kepada dunia ini. Mengapa kita memerlukan kebenaran demi perubahan diri sendiri? Perubahan itu adalah bermula daripada diri sendiri. Bermakna pertanyaan ini dijawab. Hal yang pertama adalah perlu ada kekuatan dalaman atau kekuatan roh kita. Yang pertama, kita haruslah berubah mulai daripada diri kita sendiri, karena perlu ada kekuatan dalaman atau kekuatan roh kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Kalau kita melihat dalam ayat ini menjelaskan bahwa meteraikan tanda miliknya atas kita itu adalah suatu pengesahan atau hal yang disahkan oleh Allah, seperti meterai oleh yang di Pertuan Agung untuk hal-hal yang harus dilakukannya dan harus disahkan. Dengan kata lain adalah suatu job pengesahan bahwa kita adalah memiliki kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Materai Roh Kudus juga itu berbicara di dalam hati kita, berbicara bahwa secara menyeluruh di dalam hati kita menjadi suatu jaminan. Sebagai suatu jaminan. Jaminan apa? Mungkin kita bertanya di sini sebagai orang percaya bahwa jaminan itu sebenarnya jaminan yang disediakan oleh Kristus adalah jaminan keselamatan. Hal yang kedua, yaitu kebenaran yang memberikan kita perubahan atau membuatkan kita berubah melalui kepribadian kita atau diri kita sendiri adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Kita bersyukur
Karena apabila kita percaya kepada Tuhan, apabila Roh Kudus menggerakkan hati kita, maka kita tidak boleh menahan. Pada waktunya kita mempercayai Tuhan. Di dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat ayat ini. Oke? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik, tetapi sebagai jemaah yang menerima Injil atau pengajaran Kristus itu, seharusnya sebaiknya juga ada perbuatan yang baik. Justru perbuatan baik itu tidak memungkinkan kita untuk diselamatkan, tetapi karena melalui rahmat Tuhan, melalui kasih Allah, melalui anugerah Allah, kita diselamatkan juga disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Takkan kita menjadi jemaat Kristus yang selalu mendengar hal-hal yang baik, memiliki cara-cara Kristus dan serupa dengan Kristus, seperti di dalam ayat pembacaan kita tadi di dalam Roma 12 ayat 2. Tetapi oleh karena kita juga harus menunjukkan seperti apa yang ditunjukkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Ini berarti perlu juga kita ada perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu menunjukkan sikap kita sebagai orang yang percaya. Oleh permandian kelahiran, maksudnya di sini adalah suatu pembaharuan. Karena pembaharuan itu adalah yang mengubah hidup kita. Hal yang ketiga, hal yang kita dapati di sini atau pelajari di sini adalah pada waktu kita berubah, perubahan daripada diri kita sendiri itu adalah harus ada ketaatan dan kesadaran yang sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Di dalam Roma bab 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Di dalam surat Roma ini, Paulus memberi juga peringatan kepada kita, memberi saranan kepada kita agar ada ketaatan. Dengan maksud di sini, kita harus menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kita kepada Allah yang kita sembah. Menyerahkan secara total atau sungguh-sungguh. Penyerahan yang sejati itulah. Karena tanda kepercayaan kita itu adalah ketaatan, kesadaran, dan penyerahan itu kepada Tuhan. Hal yang keempat, kita pelajari di sini bahwa harus menghargai pengorbanan dan pengampunan Tuhan. Sehingga Kristus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Sering kita mendengar itu apabila kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kita mendengar tentang pengorbanan Tuhan, bahkan pengampunan yang harus dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam surat Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ingat di sini, atau garis bawahi di sini. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, perhatikan. Pada waktu kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, sebenarnya kita bukan melaksanakan sebagitu rupa saja, tetapi kita mau supaya perjamuan kudus itu terus mengalir, meresap di dalam kehidupan kita. Karena agar kita mengerti bahwa itulah penebusan Kristus bagi kita. Karena penebusan itulah
melalui penumpahan darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib itulah untuk dosa-dosa kita. Dan bukan saja penebusan melalui penumpahan darah, tetapi dalam penumpahan darah itu mengakibatkan pengampunan. Puji Tuhan. Sebenarnya Kristus datang ke dunia ini adalah bukan hanya untuk mengubah landscape iman dunia ini, tetapi mengubah landscape kehidupan kita pada waktu kita menerima Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dan itulah yang kita syukuri sehingga pada hari ini. Mengapa keselamatan? Karena ada perubahan. Atau kenapa keselamatan itu ada? Karena ada perubahan. Sudah tentunya dijawab oleh firman Tuhan, karena bila ada keselamatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan hidup kita, maka itu adalah juga merupakan anugerah Allah. Dalam surat Roma 5 ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kurnia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Seperti firman Tuhan yang kita pelajari sebentar tadi, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan dilengkapi dengan firman Tuhan juga yang kita baca dalam Roma 5 ayat 16 ini, tanpa penganugerahan karunia Allah atau anugerah Allah atas pelanggaran kita, maka tidak ada pembenaran bagi kita. Disitulah firman Tuhan menjelaskan dan mengatakan bahwa maka pada waktu harinya Tuhan, kita akan bangkit bersama, kita akan duduk bersama, kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan takhta Allah, karena kita dibenarkan. Hal yang kedua, kenapa keselamatan itu ada? Karena perubahan itu. Oleh sebab kita menghidupi kebenaran. Kita harus menghidupi Injil. Kita harus menghidupi Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenaan kepadanya. Saya percaya melalui penyembahan, pujian penyembahan kita sebentar tadi pun, maka inilah waktu Tuhan berkenan kepada kita. Apa maksud ayat itu? Saya pikir bahwa hari inilah bila kita datang kepada Tuhan. Hari inilah bila Tuhan menganugerahkan kita untuk berubah. Untuk berubah sepenuhnya, sesungguhnya, dengan menunjukkan perubahan sejati, bahwa itu juga kita menghidupi kebenaran itu. Karena setiap orang dari bangsa manapun, kata firman Tuhan, takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenaan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita harus takut menyembah kepada Dia. Dan yang kedua adalah kita harus mengamalkan, nikmati kebenaran, hidupi kebenaran. Yang ketiga adalah kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagaimana firman Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru karena berubah secara total, berbalik kepada Kristus. Walaupun pada masa lalu kita dibuai dan selalu bersikap, selalu dikawal oleh dosa, selalu dikawal oleh dunia, bahkan dunia kita hidupi. Tetapi kita bersyukur, kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agar apabila kita menerima Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, kata firman Tuhan,
ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang bagaimana? Berubah penuh di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Kita bukan lagi menjadi orang duniawi. Kita bukan lagi orang yang hidup dikawal oleh keadaan dunia. Saudara, kita melihat bahwa orang hari ini lebih banyak takut karena vaksin, tetapi tidak takut karena mati. Ada juga yang mengatakan bahwa bila nanti akan divaksin, beberapa tahun akan mati. Saudara, kita adalah orang yang percaya di dalam Kristus, bahwa kematian, hidup itu ada di tangan Tuhan. Mengapa orang Kristen berkemenangan atas dosa dan memiliki perubahan dalam hidup? Saya percaya apabila kita memiliki perubahan, pasti ada kemenangan kita terhadap dosa. Karena yang pertama, hidup mentaati pengajaran firman Tuhan. Setiap saat, bahkan hari ini, setiap Ahad, setiap minggu, kita pasti mendengar khotbah-khotbah yang berkumandang di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Kita melihat juga pada hari ini bahwa firman Tuhan harus kita taati. Karena inilah yang harus kita lakukan, tanam dan simpan, taruh di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu bimbang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Marilah kita mulai untuk mentaati. Marilah kita untuk terus mentaati firman Tuhan. Marilah kita terus untuk mengamalkan hidup firman Tuhan. Mari kita terus mengamalkan hidup di dalam Injil Allah. Karena dalam Alkitab mengatakan Injil Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hal yang kedua adalah hidup bergaul dengan Allah. Pasti kita mendengar di dalam perjanjian lama ada ramai orang yang hidup bergaul dengan Allah, sehingga memiliki hidup, sehingga memiliki berkat dan berkelimpahan. Hidup-hidup mereka diberkati. Segala yang mereka miliki diberkati. Pasti ada cabaran-cabaran yang hadir. Pasti ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang terjadi kepada orang-orang percaya. Tetapi hambatan tantangan itu tidak membatasi berkat Allah apabila kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ingat, dalam baris yang pertama, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dengan maksud Tuhan lebih senang dengan orang yang menyembah kepada Dia. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita percaya bahwa apabila kita hidup di dalam Kristus, ada sesuatu yang berlaku di dalam hidup kita. Ada sesuatu perbezaan yang harus kelihatan di dalam kehidupan kita. Janganlah pula kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tetapi lebih senang dengan cara hidup dunia. Janganlah pula kita menjadi orang yang hidup di dalam Kristus tetapi hidupnya tidak memiliki metanoia. Hidupnya tidak punya tingkat yang tinggi untuk berubah, atau hidupnya tidak punya tekad untuk hidup di dalam Kristus. Saudara, pada pagi hari yang indah ini kita telah mendengar firman Tuhan, agar setiap kita orang yang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua adalah setiap orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itulah yang akan mencerminkan kehidupan Kristus, dan kita akan menampilkan kehidupan Kristus itu kepada dunia ini. Dan yang ketiga, bahwa orang percaya harus memiliki perubahan jika hidup di dalam Kristus. Mulailah hari ini. Jangan tunggu. Jangan berkata saya masih muda. Jangan berkata
saya masih ada uang. Jangan berkata saya masih sekolah, saya suka dengan pekerjaan saya sayang dengan pekerjaan saya, dan sebagainya. Tetapi marilah kita mulai berkata kepada Tuhan, baik itu di dalam doa kita, supaya Tuhan jadikanlah diri ini sebagai baik Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di atas berkat firman Tuhan, menjadi bahagian yang sungguh besar dalam hidup kami pada pagi hari. Kami tahu Tuhan bahwa melalui firman Tuhan yang kami pelajari, kiranya dapat memotivasi dan mendorong bagi kami untuk lebih dekat hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami melihat dunia pada masa kini begitu tantangan yang sangat mencabar dan sangat mengancam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami takut, sehingga seolah-olah ya Tuhan tidak ada pertolongan Allah. Tetapi mulai pada hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya hidup kami berubah, mulai daripada diri kami sendiri. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, kami tahu bahwa di sebalik cobaran dunia pada masa kini, ada hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kehidupan kami Tuhan, supaya kami memprioritaskan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena firman Tuhanlah segala-galanya yang mengubah kehidupan kami di dunia ini, sehingga suatu hari nanti Tuhan, pengharapan kami adalah agar kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa atas berkat firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami tetap percaya bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai bagi orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa supaya bagi mereka yang di dalam kelemahan secara fisikal, supaya Tuhan terus berikan mereka kesembuhan, karena hanya di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus lah yang menyembuhkan. Bapa, kami berdoa juga bagi mereka yang di dalam kelemahan secara kerohanian. Bapa, kami berdoa supaya kiranya firman Tuhan senantiasa hadir dalam hidup mereka, dan Roh Kudus pimpin hidup mereka ya Bapa, agar hidup kami Tuhan juga bersama-sama menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan atas firman Tuhan sebentar tadi. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkatkan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Allah yang telah menyertai dan membimbing kami dalam ibadah kami sepanjang pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa kasih Allah yang mempersatukan kami, walaupun kami tidak bersama di dalam ruangan ibadah di tempat ini Tuhan, tapi kami percaya bersama dalam media pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi kami. Allah Immanuel kepada orang-orang percaya. Bapa di surga, kami berdoa sekali lagi pada hari ini Tuhan, di mana kebaikan dan kesetiaan Allah kami rasakan, sehingga itu mengalir kepada setiap pribadi kami Tuhan. Satu hal yang kami doakan juga mengenai dengan keadaan pandemi COVID-19 yang kian mengancam pada masa kini. Di sana sini kami mendengar bahwa pasti ada ketakutan kepada kami sebagai manusia, dan kami berdoa supaya kiranya kuasa Allah dicurahkan, mukjizat Allah terjadi bagi orang-orang percaya, supaya setiap kami ya Tuhan terhindar daripada wabah ini. Terima kasih Bapa, lingkupi kami, naungi kami Tuhan, agar dimanapun kami berada tetap hidup kami dalam kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati selanjutnya apa yang kami lakukan Tuhan, baik pada hari-hari depan ini. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja, supaya Tuhan lindungi, agar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi rekan sekerja mereka, bagi majikan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya biarlah mereka menjadi garam dan terang bagi Yesus. Bapak di surga, kami berdoa bagi ibu-ibu, anak-anak, bahkan anak yang kecil, bahkan yang di dalam kandungan sekalipun. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami perlindungan, pemeliharaan dan kesehatan yang baik, agar kami dapat menerima anugerah Allah yang sempurna.
Bapa, kami berdoa juga supaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, baik dalam kelemahan tubuh, yang ada di hospital, yang ada di rumah sendiri, atau di dalam kendaraan pun, Tuhan jamah berikan mereka kesembuhan dan kekuatan. Karena kami percaya hanya di dalam darah Yesus Kristus Engkau pasti memberi kesembuhan ya Tuhan. Bapa, berkati seluruh pekerjaan anak-anak Tuhan. Baik, kami berdoa agar kuasa Allah diletakkan lewat kawangan yang kami beri ya Tuhan, supaya Injil Allah diisytiharkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena penyertaan Allah sekali lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sekali lagi hanya dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.